Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut di Kadengan Dauhan episode yang keempat. Selamat mendengarkan. Tak terasa senja pun sudah mulai merambat perlahan menuju malam. Meskipun gelap belum sebetulnya datang, terlihat beberapa penduduk Kademangan Dauhan mulai menyalakan lampu di rumahnya masing-masing. Di beberapa rumah bahkan terlihat obor-obor biji jarak terpasang di kedua sisi pintu regol halaman rumah sebagai penerangan tepi jalan. Pada saat malam benar-benar telah datang, obor-obor tersebut akan mulai dinyalakan untuk menerangi jalan-jalan induk Kademangan. Tak jauh dari pintu gerbang Kademangan terlihat dua orang berjalan memasuki padukuhan induk. Keduanya terus melangkahkan kakinya menyusuri jalan utama padukuhan induk Kademangan Dauhan. Satu dua orang penghuni padukuhan yang kebetulan melihat kedua orang yang belum dikenalnya terlihat hanya memandanginya sekilas dan sekejap kemudian mereka tidak memperdulikan lagi. Bagi mereka bukanlah sesuatu hal yang aneh kalau ada orang asing yang belum dikenalnya memasuki Kademangannya, karena hal yang sedemikian memang sudah sering terjadi. Mungkin mereka adalah para pedagang yang berasal dari luar Kademangan yang sedang bermalam dalam perjalanannya, atau mungkin juga seseorang yang kebetulan ingin berkunjung ke tempat kerabat ataupun saudara yang tinggal di Kademangan Dauhan. Atau bahkan mungkin juga orang-orang asing tersebut sebenarnya hanyalah sekedar melintas saja di jalanan induk Kademangan. Ketika kedua orang asing itu melewati sebuah rumah, terlihat mereka berhenti sejenak. Keduanya memperhatikan seseorang yang kebetulan sedang berada di halaman rumah itu. Sementara orang yang berada di halaman rumah tersebut nampaknya telah sibuk menyiapkan lampu yang akan dinyalakan di pendopo rumahnya. Beberapa saat kemudian salah satu dari keduanya terlihat memasuki halaman rumah dan mendekat ke arah orang yang sedang bersiap menyalakan lampu yang berada di pendopo rumah. Maaf Kiai, di manakah rumah dari pemimpin Kademangan ini, atau barangkali rumah dari salah satu bebau padukuhan? Bertanya salah satu dari kedua orang asing itu. Sejenak penghuni rumah itu terdiam. Lalu dipandangnya orang yang tiba-tiba saja telah berada di hadapannya. Sekilas terlihat penghuni rumah itu melemparkan pandangannya ke arah orang yang berdiri di tepi jalan. Masih sambil memegangi lampu yang belum sempat dinyalakannya, orang itu berkata, "Maaf Kisanak, siapakah dan apakah orang yang berdiri di tepi jalan itu adalah kawan dari Kisanak juga?" berkata penghuni rumah sambil melemparkan tatapan matanya ke arah orang yang berdiri di tepi jalan. "Benar Kiai, orang itu adalah kawan seperjalananku, atau lebih tepatnya kawanku itu adalah kemenakanku." Sambil menganggukkan kepalanya, penghuni rumah itu berkata, "Kalau Kisanak tidak keberatan, aku mengetahuinya. Siapakah Kisanak dan orang yang Kisanak sebut sebagai kemenakan Kisanak?" "Namaku Pilogo Kiai, sedang kemenakanmu itu adalah Jatmiko. Dan apakah maksud serta keperluan Kisanak menanyakan rumah pemimpin Kademangan ataupun juga rumah dari bebau Kademangan?" bertanya penghuni rumah selanjutnya. "Kami berdua sedang kemalaman dalam perjalanan Kiai. Kami bermaksud untuk sekedar singgah di Banjar Padukuhan agar kami bisa menumpang istirahat malam ini. Untuk keperluan itulah maka kami berniat menemui bebau Kademangan untuk meminta izinnya. Itu pun kalau pemimpin Kademangan tidak keberatan menerima kami untuk beristirahat di Banjar atau dimanapun tempatnya." Terlihat
Penghuni rumah itu menarik napas dengan lega. Lalu ia berkata, "Maafkan sebelumnya Kisanak, aku mungkin terlalu banyak bertanya. Kalau keperluan Kisanak seperti yang Kisanak sampaikan itu, marilah, biarlah aku sendiri yang akan mengantar Kisanak menemui bebau Kademangan." Untuk sesaat, pemilik rumah itu menghentikan perkataannya sambil memperlihatkan lampu duplak yang masih belum dinyalakan. Orang itu melanjutkan kata-katanya, "Tapi tunggulah sebentar, biarlah aku menyelesaikan pekerjaanku ini terlebih dahulu. Panggillah kemenakanmu itu ke sini dan naiklah ke pendopo. Sementara aku akan meneruskan pekerjaanku untuk menyalakan lampu-lampu yang lainnya." "Terima kasih atas kesediaan Kiai mengantarkan kami berdua menemui bebau Kademangan," berkata orang itu sambil memberi isyarat kepada orang yang disebutnya sebagai kemenakannya untuk memasuki halaman rumah. Untuk selanjutnya, terlihat kedua orang itu telah menaiki pendopo, sementara penghuni rumah itu telah melanjutkan kembali kesibukannya untuk menyalakan lampu yang ada di pendopo serta beberapa lampu yang ada di dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, terlihat penghuni rumah itu telah keluar kembali dari dalam rumahnya dan berjalan menuju pendopo untuk menemui kedua orang yang sedang duduk menunggunya. "Marilah Ki Wilogo dan juga Ngger Jatmiko, sesuai janjiku, aku akan mengantarkan kalian berdua menemui salah satu bebau Kademangan. Kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari sini," berkata penghuni rumah itu kepada dua orang yang sedang duduk di pendopo rumahnya. "Maaf Kiai, kami berdua belum mengetahui nama atau barangkali sebutan dari Kiai." "Oh, maaf Ki Wilogo, aku sampai lupa memperkenalkan diriku sendiri." Lalu sambil duduk di hadapan kedua orang tamunya, penghuni rumah itu telah memperkenalkan dirinya. "Orang-orang di Kademangan ini mengenalku dengan nama Bahuwiryo. Mereka memanggilku Kiai Bahuwiryo. Sekali lagi kami berdua mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kiai Bahuwiryo mengantarkan kami menemui bebau Kademangan," berkata Ki Wilogo. Sambil menganggukkan kepalanya, penghuni rumah yang ternyata bernama Kiai Bahuwiryo itu berkata, "Ki Bege tentu tidak akan keberatan dengan maksud dan keperluan Kisanak berdua. Di Banjar Padukuhan ada beberapa bilik yang cukup layak untuk sekedar beristirahat. Bilik-bilik tersebut memang dipersiapkan bagi orang-orang yang kebetulan ingin menginap karena kemalaman dalam perjalanannya. Terima kasih, Kiai. Kami hanya menumpang istirahat untuk 1 malam saja, karena di keesokan harinya kami harus melanjutkan perjalanan kembali. Kalau aku boleh mengetahuinya kembali, kemanakah sebenarnya arah dan tujuan perjalanan Ki Wilogo dan Angger Jatmiko?" bertanya Kiai Bahuwiryo. Untuk sesaat, orang yang disebut dengan Kiai Wilogo itu terdiam. Namun saat kemudian terdengar perkataannya, "Perjalananku sebenarnya tidak mempunyai tujuan yang pasti, Kiai. Aku hanya sekedar menuruti keinginan hati ini. Kemanapun kaki ini ingin melangkahkan, biarlah aku mengikutinya." Terlihat Kiai Bahuwiryo mengerutkan keningnya mendengar keterangan dari Ki Wilogo. Namun sebelum Kiai Bahuwiryo memberikan tanggapannya, terdengar orang yang disebut dengan Ki Wilogo itu telah menyambung kembali keterangannya. "Kiai, aku melakukan perjalanan karena sedang menemani keponakanku. Nampaknya kemenakanku ini mempunyai keinginan untuk dapat mengetahui betapa luasnya negeri ini." Sambil menganggukkan kepalanya, Kiai Bahuwiryo berkata, "Nampaknya Kisanak berdua sedang melakukan sebuah perjalanan pengembaraan." "Mungkin semacam itulah Kiai, meskipun pengembaraan yang sedang aku lakukan saat ini hanyalah untuk sekedar menambahkan pengetahuan bagi kemenakanku. Ia ingin meluaskan cakrawala," berpikirnya.
Terlalu banyak yang belum diketahuinya, sementara negeri ini sendiri terlalu luas untuk dijelajahi. Jawab orang yang bernama Ki Wilogo. Kiai Bauwiryo hanya terdiam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagaimanapun, Kiai Bauwiryo mengetahui bahwa pada kebanyakannya, orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan pengembaraan biasanya dilandasi oleh satu keinginan terhadap maksud-maksud khusus yang ingin dicapainya. Mungkin seseorang tersebut sedang menjalani sebuah laku yang berkaitan dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya, atau mungkin juga berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Untuk sekilas, Kiai Bauwiryo memandang ke arah Ki Wilogo dan Jatmiko. Kiai Bauwiryo mulai dapat merasakan bahwa kedua tamunya nampaknya bukanlah orang-orang kebanyakan. Bahkan, ketika Kiai Bauwiryo memandang dengan lebih seksama ke arah anak muda yang bernama Jatmiko, Kiai Bauwiryo mulai menyadari bahwa anak muda tersebut nampaknya menyimpan sesuatu di dalam dirinya. Beberapa saat kemudian terdengar Kiai Bauwiryo berkata, "Baiklah Kisanak, marilah aku akan mengantarkan kalian berdua menemui salah satu pebau kademangan." Demikianlah untuk selanjutnya, ketiga orang itu akhirnya berjalan beriringan menuju ke rumah salah satu pebau kademangan. Perjalanan itu hanyalah perjalanan yang pendek saja, karena rumah bebau kademangan yang akan dituju memanglah tidak terlalu jauh dengan rumah dari Kiai Bauwiryo. Sesaat kemudian, ketika ketiganya sampai di depan regol halaman sebuah rumah yang tidak terlalu besar, terdengar Kiai Bauwiryo berkata, "Inilah rumah dari salah satu pebau kademangan. Ia seorang bekel, tunggulah di sini, biar aku yang memanggil ke dalam rumahnya." Tanpa menunggu jawaban, Kiai Bauwiryo melangkah menaiki pendapa dan berjalan menuju ke arah pintu rumah Ki Bekel. Namun sebelum Kiai Bauwiryo menengok dan mengetuk pintu, terlihat pintu telah dibuka dari dalam. Ternyata Ki Bekel yang justru telah keluar dari dalam rumahnya yang cukup besar itu. Demikianlah episode keempat, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.